akhirnya akhir tahun ya, dan ada film horor Indonesia. Akhirnya. Judulnya adalah? Asih 2. Benar banget, ini adalah sequel dari film pertamanya yang dulu disutradarai oleh Awi Suryadi ya. Tapi sebelum itu selamat Natal dulu. Selamat Natal buat yang merayakan. Benar, selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga, dan mungkin selamat tahun baru kali ya. Sebenarnya tidak punya ekspektasi apa-apa sih ya sama film Asih 2 ini. Apalagi pas tahu, wah sutradaranya Rizal Mantovani. Kenapa? Yang enggak, agak trauma aja gitu. Beberapa tahun belakangan ini film horor dia tuh kayak oleng. Kalau kata aku, Asih pertama itu oke sih. Kalau kalian pernah nonton reviewnya juga ya, itu lebih oke dari semua film Danur itu. 1, 2, 3 asli, mendingan Asih gitu ya daripada Danur Universe yang agak-agak random ya. Cuman pas nonton Asih 2 ternyata cukup mengejutkan aja gitu. Ternyata agak di atas ekspektasi ya. Melihat ada pemainnya lumayan semua di sini ya. Itu mencuri perhatian sih. Bener sih, ada Marsha Timothy, Ada Rio Bayu, ada Ruth Marini gitu ya. Jadi kayak wow, tumben gitu main film horornya Rizal Mantovani gitu ya. Dan Marsha Timothy kan yang pertama. Oh iya, dia main horor pertama ya di sini. Anjir, iya makanya itu nggak kebayang gitu. Iya, makanya. Aku pikir tuh Marsha Timothy main horornya Mo Brother gitu ya, atau Joko Anwar gitu. Ternyata dia main horornya Rizal Mantovani dan produksinya MD Pictures gitu, dan somehow ya not bad gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin ceritanya ya, cerita Asih 2 ini sebenarnya masih sama konsepnya kayak film pertama gitu. Asihnya masih bergentayangan menghantui keluarga baru ya, keluarga yang ada Marsha Timothy dan Aryo Bayu di dalamnya. Cast emang menentukan banget sih. Jadi adanya Marsha Timothy sama Aryo Bayu lumayan bikin film ini lebih hidup aja sih kalau kata aku ya. Terus ada si anak kecil itu. Kayak baru pertama gitu loh ngeliat anak ini. Biasanya kan kalau nonton film horor anak kecil itu lagi, itu lagi. Padahal diulang-ulang ya. Iya, diulang-ulang padahal aktingnya gitu aja. Cuman anak ini tuh kayak mencuri perhatian sih. Somehow mukanya tuh ngeri juga. Iya, benar. Ketawanya tuh ngeri juga gitu. Beberapa kali pandangannya tuh kayak anjir, ada apa nih gitu. Ada bagian-bagian yang menarik gitu yang bikin kita parno juga. Iya. Masih tahun 90-an gitu ya. Yang agak beda dikit walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh beda amat ya. Iya. Karena kan yang film pertamanya juga 86 gitu settingnya. Jadi kayak masih old school gitu. Cuman situasinya dibuat semirip mungkin lah. Masih rumah juga gitu ya. Rumah sakit sedikit. Iya, ada rumah sakit lah ya sedikit. Walaupun sebenarnya aku lebih suka treatment sinematografi film pertama ya. Khas banget gitu dengan warna-warna yang menonjol gitu ya. Kuning gitu ya, biru gitu. Jadi benar-benar apa namanya? Beda banget gitu kelihatannya semua film-film yang ada di Danur Universe manapun gitu ya. Syarifah Danis lah jelas. Oh iya benar. Sebagai Asih dia tuh selalu mengerikan. Benar banget. Wajahnya tuh gimana gitu, aku nggak paham lagi deh. Sama gestur-gesturnya, jadi tuh dia bukan cuman jadi hantu teriak-teriak dan didandanin ngeri, tapi dia tuh gerakan-gerakannya itu ngeri banget ya, bisa ngelekuk-ngelekuk gitu loh. Syarifah Danis bagus sebagai Asih itu ya di film solonya sendiri gitu ya. Kalau di film Danur yang pertama tuh kayak kurang aja, bahkan kayak terlalu overuse gitu. Kalau di sini tuh ya pas aja porsinya gitu. Si film ini bikin si Asihnya lebih mengintimidasi kayak tadi gitu. Soalnya dia nggak diliatin terus-terusan gitu, nggak narsis cuy gitu di sini tuh. Pelan-pelan gitu. Ada dikit, ada bayangannya gitu ya. Dari jauh. Kayak gitu. Jadi nggak kayak jeger dikit-dikit jeger gitu. Agak beda gitu. Kenapa nggak bikin kayak gini dari dulu Rizal Mantovani ya? Aku juga heran gitu. Di sini tuh agak kayak terkonsep gitu. Horornya tuh kayak kelihatan ini tuh ada bentuknya gitu, niatnya tuh kemana tuh kebayang gitu. Ini tuh kayak beres aja ceritanya. Iya. Jadi sampai endingnya tuh ya udah selesai. Jadi anaknya gimana, si Asihnya gimana, keluarga ini gimana gitu. Biasanya kan soalnya kalau yang udah-udah tuh kayak endingnya ntar tiba-tiba ada hantu lain lagi, atau dianya tiba-tiba bangkit lagi atau apa. Kalau di sini tuh sepertinya kayaknya beres. Kayaknya beres gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya, mungkin MD Pictures pengen nerusin gitu sampai Asih 9. Banyak amat ya kayak series. Terus nggak boring dengan plot twist kan biasanya selalu lah ada. Harus ya. Sini ternyata ini. Horor Indonesia harus ada plot twist. Ini enggak sih. Iya. Setidaknya ya walaupun kata aku konsep horornya nggak jauh beda gitu sama film-film horor Indonesia pada umumnya gitu kan. Ada keluarga dihantui dan lain-lain gitu ya. Terus ada gambar, terus ngegambar setan kayak gitu kan, itu kayak biasa ya. Semua hal-hal trik-trik di film horor yang sebenarnya udah sering banyak dilakukan gitu, nggak ada yang baru sebenarnya. Cuman gimana caranya mempresentasikannya ya bagus aja gitu, rapih lah, nggak berantakan gitu ya, nggak kayak ada plot yang kemana-mana gitu loh. Walaupun ya mungkin kayak ada beberapa hal yang kayak masih mengganggu gitu, misalkan
detail-detail kecil gitu kayak wignya Rio Bayu itu kayak mendistraksi. Iya, itu kenapa sih? Aku nggak paham deh. Iya, pengen dibuat gaya 90-an kali ya. Iya sih, tapi ganggu. Ganggu, please lah. Terus ini nih anak rambut, apa sih namanya ini nih? Iya, batas iya. antara dahi sama rambutnya itu kayak miring gitu. Aku sama gini-gini. Aduh, kenapa sih? Terus kaku rambutnya. Dari bagian scoring juga, scoring musik ini sebenarnya aku ngerasa pas gitu. Tapi sebenarnya aku ngerasa kayak mirip juga sama salah satu series horor yang baru aja kita tonton ya, Bly Manor ya. Jadi kayak wow, kok ada notasi-notasi yang mirip gitu ya, dan itu keluarnya di adegan-adegan yang kayak menyentuh gitu Iya, kan. mirip. Jadi di Bly Manor juga ada musik itu gitu pas adegan-adegan yang agak mengharukan kayak gitu. Nah ini tuh jadi kayak ke ini aja, ke distraksi gitu, kayak inget gitu. Ini mah bagi yang nonton ya, soalnya mungkin buat yang nggak pernah tahu Haunting of Bly Manor mah nggak akan sadar gitu, tapi karena baru nonton jadi kayak ngeh aja gitu. Kalau misal horor kan ada jump scare, tapi di sini sumpah jump scare itu sama gendang telinga aku mau pecah, tau nggak? Jeder, aku harus ke THT abis ini. Iya, nggak tahu ya, aku belum nemu sih horor Indonesia yang agak subtle gitu ya, gimana ngasih jump scare, gimana gitu ya caranya biar nggak terlalu bising gitu ya, tapi mungkin itu sih senjata andalannya. Iya, tapi biasanya kan jump scare-nya biasanya suara kenceng, tapi nggak sekenceng ini kenceng banget tadi aku ngerasanya. Iya, ini tuh kayak bener-bener volumenya lebih dari max anjir. Adegan memorable aku kembali lagi ke Asih. Iya. Yang waktu anaknya ini loh cetek-cetekin lampu, bener, cetek pertama kali keluar banget gitu loh. Yang di kamar. Iya, di pojok. Itu apaan sih? Iya, gerakannya itu sangat bikin Iya, sumpah itu ngeri banget. Hantu juga harus ada ininya ya, harus ada actingnya gitu. Iya. Bukan cuma nongol doang. Iya. Dia pulang dari rumah sakit jiwa itu loh yang di mobil. Itu lumayan terus sih. Nongol di Pinggir jalan. Dan mereka pintar ya nggak berhenti. Karena yang udah-udah tuh film Indonesia entah gimana. Udah tahu ngeri. Ada apa tuh? Nah, berhenti dulu gitu kan. Ini tuh enggak. Terus kayak ya udah cuma 2 kali nongol kan. Dan yang aku suka hantunya nggak masuk ke mobil. Biasanya kan udah habis begitu. Set Langsung pindah ke belakang kan. Ini enggak. Jadi ya udah aja nyampe rumah kan. Makanya ini tuh mengejutkan banget gitu. Banyak adegan-adegan yang sangat klise yang sebenarnya sering ada di film horornya Rizal Mantovani gitu. Tiba-tiba di sini kayak agak beda. Mungkin dia mendapat bisikan ya. Tolong jangan begini bikin filmnya gitu ya. Tapi asli lumayan gitu kalau ngeliat tuh, jadi kayak bener-bener wah nggak di-push harus nongol di mana-mana gitu setannya. Ya udah aja pada waktu dan tempat yang udah di set gitu ya. Dan agak terang sih film ini. Bener, nggak bener-bener wow gelap gulita banget gitu ya. Paling di rumah sakit agak gelap sedikit. Maksudnya bukan gelap film ya, rumah sakitnya gelap gitu. Itu agak rumah sakit gelap gitu. Aneh banget ya. Aneh banget kan, tapi ya gimana ya? Nggak tahu, kayak masih harus dibuat gelap ya rumah sakit gitu ya. Malam-malam coba kalian datang ke UGD atau kemanapun gitu ya, jam 2 malam tetap terang kok. Gitu. Adegan penampakan aslinya juga lumayan bervariasi gitu ya, nggak cuman yang nongol di belakang kaca, walaupun tetap masih ada adegan seperti itu ya yang sangat-sangat predictable. Dan itu kuping aku mau pecah juga. Iya, benar-benar. Maksudnya adegan-adegan kayak gitu ya pasti masih ada lah ya, biarin lah ya. Ini kalau sering nonton horor mah pasti udah tahu gitu ya. Cuman ada mungkin beberapa penampakan yang menarik kayak si aslinya melayang gitu ya. Beda tuh. Bagus. Melayang terus kayak mentok ke tembok. Terus langsung berubah gini ya, langsung melekuk gitu badannya. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Asih? 2. Aku kasih 7 pekok per 10. 7 pekok. Aku kasih 7 lah. Boleh, ini menarik. Sebenarnya bisa lebih tinggi nih kalau adegan Ruth Marini kesurupan dia ngomong bahasa Sunda. Wah, itu pasti lebih ngeri sekali. Asli. Aing macan. Enggak. Maksudnya dia komunikasi sama aslinya pas pertama ngelihat bagus kan. Hoyong naon atuh gitu kan. Itu tuh udah kayak ini banget kan, bahasa-bahasa orang tua gitu, halus. Terus pas kemasukan ngomongnya harusnya dipulin bahasa Sunda, wah ngeri tuh asli. Aku sih punya pertanyaan sebenarnya. Apa tuh? Kenapa sih lagu anak zaman dulu itu selalu diidentikan dengan film horor sekarang? Kayak banyak tau? Iya, banyak. Masih formulanya kali ya. Atau mungkin ini emang lagu yang dimaksud di tulisan Risa Saraswati di bukunya, nggak ngerti juga tuh. Nggak tahu ya, mungkin karena anak-anak zaman dulu lebih ngeri kali daripada anak-anak zaman sekarang. Padahal anak zaman sekarang lebih ngeri. Apanya? Silakan cobain nonton Asih 2, sequel yang cukup
menarik ya. Dan kalau kalian udah nonton Asih pertama, coba komen ya. Menurut kalian gimana nih sequelnya? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Beli kaosnya Cinecrip, nonton original seriesnya Cinecrip ya. Ada ruang casting dan juga ada film pendek terbaru Merangkul Jarak. Yes. Asik banget untuk menemani malam tahun baru kalian ya. Selamat tahun baru. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.